Di negeri ini, alam tidak pernah bersikap ramah, tetapi selalu jujur. Batu berdiri lebih tua dari goresan peta yang dibuat manusia. Laut mengiris daratan tanpa meminta izin. Cahaya turun dari langit seolah bukan milik bumi. Norwegia lahir dari benturan es dan api, dari gunung purba yang menolak runtuh dan air yang terus menggerus tanpa lelah sejak ribuan tahun lalu. Karena itu manusia di sini tidak pernah benar-benar menaklukkan alam. Mereka bertahan, menyesuaikan napas, belajar hidup di antara badai, fjord, dan malam panjang yang sunyi. Dari pesisir hingga dataran tinggi, satu kesadaran selalu muncul berulang kali, bahwa di tanah ini manusialah yang harus menyesuaikan diri. Norwegia termasuk dalam wilayah Eropa Utara, menempati bagian barat semenanjung Skandinavia dan berbatasan langsung dengan Swedia, Finlandia, serta Rusia. Selain itu, Norwegia juga dikenal sebagai salah satu negara Nordik yang terletak di ujung utara benua Eropa. Secara geografis, Norwegia adalah negeri yang tidak seimbang sejak awal. Daratannya panjang dan sempit, membentang lebih dari 1.700 km dari selatan Skandinavia hingga mendekati lingkar Arktik. Pegunungan tua membentuk tulang punggung daratan, memaksa sungai, jalan, dan pemukiman mengikuti kehendak alam, bukan sebaliknya. Garis pantainya terpecah menjadi ribuan potongan. Laut memotong daratan dan masuk jauh ke pedalaman, menciptakan bentuk yang tidak rapi, seolah bumi pernah diremas, lalu dilepaskan begitu saja. Karena itu, Norwegia tidak pernah hadir sebagai satu hamparan utuh, melainkan sebagai kepingan-kepingan lanskap yang terpisah, namun terikat oleh laut dan cuaca yang sama. Letaknya yang dekat dengan kutub utara menjadikan musim sebagai penguasa waktu. Musim dingin yang panjang mempersempit gerak hidup. Musim panas yang singkat terasa terlalu berharga untuk dilewatkan. Cahaya datang dan pergi secara ekstrim, kadang hampir tak tenggelam, kadang nyaris tak muncul. Dari ritme inilah, watak alam dan manusia Norwegia dibentuk bersama-sama. Dari bentang alam yang terbelah inilah, wajah Norwegia yang paling ikonik lahir. Ketika gletser purba bergerak turun dari pegunungan lalu mencair, laut mengambil alih ruang yang ditinggalkan es. Daratan yang dulu padat terbelah menjadi lorong-lorong air yang dalam dan sunyi. Lorong-lorong itulah yang kini dikenal sebagai fjord. Geirangerfjord menjadi salah satu contoh paling jelas. Fjord sepanjang sekitar 15 km ini diapit tebing hampir tegak setinggi ratusan meter. Air terjun, Seven Sisters jatuh dari dinding batu seperti tirai cahaya yang tak pernah berhenti. Keindahannya begitu besar hingga diakui sebagai warisan dunia UNESCO, namun tetap menjaga jarak dari siapapun yang datang. Lebih jauh ke selatan, Sognefjord membentang sebagai fjord terpanjang dan terdalam di Norwegia. Panjangnya lebih dari 200 km, kedalamannya menembus lebih dari 1.300 meter. Di masa Viking, fjord ini bukan pemandangan, melainkan jalur hidup, jalur kapal panjang menuju dunia luar. Di cabangnya yang sempit, Nerjefjord menyempit hingga hanya sekitar 250 meter, diapit tebing setinggi hampir 1.700 meter. Di sana, kapal terasa seperti titik kecil yang tidak penting dan manusia kembali diingatkan tentang skala dirinya. Namun tidak semua fjord Norwegia berbicara dengan suara pelan. Di beberapa tempat, air justru jatuh dari ketinggian, menghantam bumi dengan kekuatan penuh. Di barat daya, Hardangerfjord memperlihatkan sisi yang lebih subur. Lereng-lerengnya dipenuhi kebun apel dan ceri saat musim semi. Tak jauh dari sana, Föringsfossen menjatuhkan air hampir 200 meter ke lembah Mobödalen. Dentumannya menggema, menegaskan bahwa keindahan di Norwegia sering berjalan berdampingan dengan kekuatan mentah. Di atas fjord-fjord itu, alam meletakkan ujian lain. Preikestolen berdiri setinggi 600 meter di atas Lysefjord, datar seperti mimbar batu raksasa. Tak jauh dari sana, Kirkbolten tersangkut di celah dua tebing, menggantung 1.000 meter di atas laut.
Tempat-tempat ini tidak dibuat untuk kenyamanan, melainkan untuk kejujuran diri. Orang-orang datang bukan karena alam mengundang, tetapi karena ada dorongan purba untuk berdiri di batas. Sebab, ketika kaki gemetar dan napas tertahan, manusia dipaksa jujur pada ketakutannya sendiri. Di sanalah, keberanian dan kesombongan sering kali berpisah. Di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, sebuah batu granit menjulur ke kehampaan. Orang menyebutnya Troll Tunga, lidah troll. Dari ujungnya, manusia berdiri tanpa pagar, tanpa pelindung, hanya ruang kosong di bawah kaki. Fjord dan danau terbentang luas, membuat tubuh terasa kecil dan pikiran terdiam. Di tempat ini, keberanian bukan tentang melawan rasa takut, melainkan menerima bahwa satu langkah saja sudah cukup untuk mengingatkan betapa rapuhnya manusia di hadapan alam. Di barat laut, Trollstigen berkelok menanjak gunung dengan 11 tikungan tajam. Jalan ini tidak menaklukkan alam, melainkan mengikuti celah yang diizinkan alam. Dari atasnya, lembah dan air terjun terlihat seperti lukisan yang terlalu besar untuk dimiliki. Namun, Norwegia tidak selalu berbicara lewat jurang dan ketinggian. Di utara, Kepulauan Lofoten menghadirkan wajah lain. Gunung runcing tumbuh langsung dari laut. Desa nelayan berdiri di kakinya. Di musim dingin, aurora menari di langit. Di musim panas, matahari tengah malam menolak tenggelam. Di desa kecil bernama Reine, kehidupan berjalan sederhana, seimbang, dan jujur. Tak jauh dari sana, Pulau Senja sering disebut sebagai Norwegia dalam skala kecil. Pantai putih, fjord sempit, dan gunung runcing berdiri berdampingan dalam satu bingkai. Senja memperlihatkan bahwa Norwegia tidak perlu luas untuk terasa utuh. Jauh sebelum manusia modern datang, wilayah utara ini telah lebih dulu dihuni. Di Alta Canyon, sungai memahat ngarai sedalam ratusan meter. Di batu-batunya, suku Sami meninggalkan ukiran purba. Alam dan manusia sama-sama meninggalkan jejak, namun waktu memilih mana yang lebih lama bertahan. Lebih jauh ke utara, daratan hampir habis. North Cape berdiri sebagai tebing setinggi 300 meter yang langsung jatuh ke Laut Arktik. Inilah titik paling utara daratan Eropa yang bisa dicapai kendaraan. Berdiri di sana, manusia tidak menemukan jawaban. Hanya jarak. Dan dari jarak itulah ketenangan muncul. Di pedalaman, es masih memegang kendali. Jostedalsbreen membentang sebagai gletser terbesar di daratan Eropa. Ia bergerak perlahan, memahat lembah dan melahirkan sungai. Dari es inilah fjord tetap hidup. Namun setiap penyusutannya adalah peringatan sunyi tentang dunia yang berubah. Setelah daratan hampir habis, Norwegia masih menyisakan satu bentuk keheningan lain. Gunung Stettin berdiri seperti piramida batu, sunyi dan tegak. Banyak yang percaya ia dijaga roh kuno. Entah mitos atau tidak, berdiri di hadapannya membuat suara manusia otomatis mengecil. Ketika es mulai bergerak mundur, tidak semua yang lahir darinya ikut menghilang. Di Dovrefjell, kawanan musk ox masih bertahan. Satwa purba dari zaman es yang menolak punah bersama iklim. Dataran tinggi, seperti Hardangervidda, terbuka luas tanpa pagar dan batas buatan. Kawanan rusa bergerak mengikuti musim, seperti yang telah mereka lakukan jauh sebelum peta dibuat. Di tempat-tempat seperti ini, waktu terasa melambat, seolah dunia luar berjalan terlalu cepat dan lupa bagaimana cara diam. Di pedalaman lain, kota kayu Røros bertahan sejak abad ke-17. Rumah-rumahnya berdiri menghadapi musim dingin panjang. Røros tidak mengajarkan cara berkembang, tetapi cara bertahan. Di pesisir Helgeland dan Kepulauan Vega, manusia hidup berdampingan dengan burung laut. Mereka mengambil, tetapi juga melindungi. Tradisi lahir bukan sebagai romantika masa lalu, melainkan sebagai cara bertahan yang terbukti bekerja. Namun, Laut Norwegia tidak selalu tenang. Di Saltstraumen, arus menciptakan pusaran air raksasa setiap 6 jam.
Laut bergerak, berputar, dan menunjukkan bahwa ia bukan sekadar latar, melainkan kekuatan hidup yang tak terlihat. Ketika malam panjang tiba, aurora kembali menari di langit kota-kota utara seperti Tromsø. Cahaya itu tidak memberi pesan dan tidak menjanjikan apa-apa. Ia hanya hadir, lalu pergi, seperti alam itu sendiri. Namun, bahkan setelah Norwegia seolah berakhir, masih ada satu dunia lagi yang dijaga es. Di Svalbard, malam bisa berlangsung berbulan-bulan. Beruang kutub menjadi penguasa sejati. Di sini, manusia hidup bukan sebagai pusat cerita, melainkan sebagai tamu yang harus tahu aturan. Norwegia tidak meminta untuk dikagumi. Ia tidak berusaha ramah dan tidak pula berlagak kejam. Ia berdiri apa adanya, dingin, keras, dan indah tanpa kompromi. Negeri ini mengajarkan satu hal dengan cara yang pelan tetapi tegas. Alam tidak perlu ditaklukkan untuk dimengerti, cukup dihormati. Dan ketika manusia akhirnya meninggalkannya, yang tertinggal bukan sekadar nama tempat atau ukuran tebing, melainkan perubahan cara memandang dunia, bahwa kita hanyalah bagian kecil dari kisah yang jauh lebih besar, lebih tua, dan jauh lebih sabar daripada siapapun.